alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa fi ayatin ukhra ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Barat beserta seluruh jajaran. Kita tidak disebut namo, gadang tidak disebut pangkat, jo kedudukan hamba-hamba Allah yang diciptakannya dengan kuasanya, dipeliharanya dengan kasih sayangnya, dengan kurnia dan rahmatnya kita bisa hidup, dengan kurnia dan rahmatnya kita bisa berjalan, dengan kurnia dan rahmatnya kita bisa mengabdi ke negara yang kita cintai sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya doakan Bapak Kepala Kementerian Agama beserta seluruh anggota diberi kesehatan oleh Allah. Dan kemudian dalam bekerja saya doakan seperti mata gergaji, jangan seperti alu kinci. Bagaimana mata gergaji itu berdirinya tidak tepat, miring ke kiri, telah pulang paginya membawa keputusan. Tidak ada kayu dan karet, tidak ada seminar ya. Langsung segera juga pulang pagi membawa keputusan. Nah, kalau alu kinci apa? Saya ketika masih di SD belum ada LR. Maka kalaulah masih jamu di angan jamu ke kinci ya, lah sapakan di kinci itu payu ke sana. Alun sudah lah. Allah gaya kau mau perhatian, bamang kola mau padi jadi bare di kinci itu, alunya cek kate cek bawah. Bunyi kare kerajaan atau tunggang. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu orang kanwil bekerja. Lancar hendaknya orang baik ini haji. Ya. Lain siapa bapak ibu. Ambo 3 bulan lalu tu damam. Mungkin tak bawa semangat. Bang kata bawa semangat, orang rumah meninggal. Dari Bayang ke Talau diputar ke Paloso kanan, taruh ke pasar Rampasisi, tiba di Kecamatan Sutra. Tasinta badan jagoyalo, dicari kiri jo kanan, dipandang suuk jo kita. Kawan sakasua nalapai jatuh pada raya. Jadi almarhumah sudah mendahului saya 8 bulan yang lalu. Agak ditinjau kita boleh. Jadi 3 orang tak boleh di Pagaramu. Pertama orang jaga lalu. Nan kedua orang lu makan. Nan ketiga orang kematian bini. Itu jadi Pagaramu. Tapi kalau Ustaz Riztawardi jelas biasa Pagaramu. Tak bahas di Pagaramu. Terima kasih Pak Kamil. Yang siang pagi ini menjelang siang saya dipercaya oleh orang-orang yang ahli agama untuk memberikan ceramah yang sangat berat memperingati peristiwa As-Sara wal Mi'raj yang selalu kita tulis dengan tulisan Isra.
Kalau pengajian ini kita ulang lagi, ibarat orang memakan tabu, Pak. Itulah dicancang kaji ko saja ambo ketek dulu ambo lah mendengar dari Buya Datuk Tampalawan, dari Buya Jamaris Aziz. Orang tua ambo rajin membawa ambo ke surau. Lah dicancang tabu itu dari Pangkal sampai ke ujung. Mana mani tabu di Pangkal jadi ujung? Mani di Pangkal. Kalau mau ulang lo kaji itu kini dia lah tahu juang tabu itu tiba dalam tuan banyak. Tapi walaupun mani tabu di Pangka, amba tabu kau juang. Kalau tabu ke di Pakambang, Pangkanya nanti tanam juang. Ujung. Kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah tadi. Kok namuah kita menanam di tanah hitam kapanehan lain betarut saleh daun ke jadi suluh di nangkalam. Rajin kita menanam ujung tabu, lamu-lamu jadi pangkat tabu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Apa yang dikatakan fenomenal di sini? Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tak ada Al-Quran menceritakan. Biar Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, tidak ada. Hanya kepada Nabi Muhammad. Fenomenal yang keduanya dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Tak mungkin lagi terjadi peristiwa itu. Hanya kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepada yang lain. Inilah istimewanya Nabi Muhammad. Imamul Muttaqin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Istimewanya Allah berselawat kepadanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, sudah itu kita diajak. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Al-Quran ada ya ayyuhallazina amanu, itu ada di belakangnya kabar gembira dan keuntungan, ada ancaman dan hukuman. Kalau ini keberuntungan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa keberuntungan? Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, satu kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 kali Allah membalas salawat itu untuk kita. Kemudian Nabi berkata lagi, orang yang paling kikir di dunia ini adalah orang yang apabila disebut nama saya, dia tidak mau berselawat. Kuliah dalam hati Ustaz, tidak apa. Harus dibantu juga. Semua jawab melamar polisi, awak kan hati kayaknya dalam hati itu semua itu. Harus dinyatakan. Kalau semasa umur dulu jo pantun. Bala buah kapal di Muaro sari muatan buah kopi menompang pulau toke bare kapal datang dari Padang. Dari matu asal mulainya dia. Kinilah jatuh ke dalam hati tapuk ko indah adik balik alamai udah cinta orang. Kalau lagi kanai matu kai itu hanya jawab itu betul. Agak betul. Kapal ketek di lamun nombak, kapal datang di Bengkulu, di riak di bodi tapi pandai laju ke Suara. Pandai mana udah menembak indah ke peluru, karena sebelah jantung hati iman di dado digoncangnya. Batamu rue buku sauku batuang kaya. Baunya orang tunggal. Makanya salawat tak boleh dalam hati, baca dengan lidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi itu nanti. Amin. Surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang kontroversial. Sampai kini umat Islam, ya kan, tidak sependapat. Lebih-lebih dan aliran tersesat
menurut MUI. Contohnya Syiah, ya kan? Syiah itu kan mengkafirkan khalifah yang tiga, Umar, Abu Bakar, Utsman. Yang berhak jadi khalifah itu katanya Ali. Malah khalifah yang bertiga itu didoakan masuk neraka. Ya, itu orang Syiah. Kalau di Masjidil Haram mereka membuat keributan saja dan tidak mau salat berjemaah di masjid karena imamnya bukan Syiah. Bapak Ibu, katanya Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Mimpi ini yang telah kita pernah rasakan semua mungkin Pak. Ceritanya panjang, waktunya sedikit, ujung-ujungnya kita terbangun. Ya begitu mimpi. Iya. Isra Mi'raj itu lebih kurang 6 jam. Kalau 6 jam mimpi ya sepanjang itu. Jadi tidak mungkin dalam mimpi. Menurut orang Mu'tazilah sudah ada di zaman Nabi. Al-Quran ini katanya makhluk. Padahal Al-Quran ini wahyu Allah, firman Allah. Injil firman Allah, Taurat firman Allah, Zabur firman Allah, Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Yang makhluk itu di luar Allah dan firman-Nya. Kata orang Mu'tazilah, anguknya senampai badannya tinggal. Pak, biasanya kalau roh sudah keluar dari badan, apa namanya badan itu? Mati. Kalau sempat 6 jam ditinggal roh, maka seluruh tubuh itu sudah tegang, Pak. Sudah kaku. Asalkan Nabi kembali menjelang subuh. Jadi tidak mungkin. Kalau roh yang berangkat, tubuh tinggal, namanya mayat. Bagaimana dia? Kalau di Minang dulu sebelum nado pengeras suara Pak, nado di masjid itu tabur. Kalau di Baso di Kampung Ambo, kalau ada orang meninggal itu dibuat tabur. Pindah sama garitiaknya cuma gua tabur hari raya. Ya kan, 3-3 bunyinya. Itu ditanam lo sebentar. Atau nyubuh balik. 3 kali gelombang. Aku lah tahu nak buang. Siapa yang kau baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahasa asli bahasa tu. Kalau di Padang meninggal. Asalnya jangan kau. Kalau oranglah meninggal, tabuh di 2-3 badan bagan juga balik pulang ke sampai asal mulu jadi sulit ke tanah dan selingkah. Badarunlah air pamandian malasia bunyi cabai kapan dikocong di kabel di molang kok si tanggi air bungo. Bararak badan ke surau tipu di surau diwujudkan mair yang salat sampai takdir. Sudah tu menuju ke pusaro iolah pandang pekuburan. Tak boleh diliang lahat tanah selingkah bapak kalam mair yang madok kebilat di batai papan dan seadai. Baduroh tanah penimbunan. Tatagak meja nandu manyalo siput yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun ulang bayi. Ya gitu Bu? Iya. Coba ulang deh. Bahasa Inggrisnya is dead. Anak tidak meninggal. Jadi tak mungkin roh saja pergi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah sebenarnya yang kita ikuti umat Islam Indonesia. Kalau di Timur Tengah namanya Sunni. Ulama kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang harus kita percayai sampai roh keluar dari badan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Baru kita tambah dalam keadaan sadar. Alana tubuh yang ngopai, ya kan? Tapi orang tu sedang mabuk, jadi saya dipercaya bisik. Jadi dalam keadaan sadar. Itu yang harus kita yakini.
ndak boleh bagi serawak dari sini. Ya kan? Sama jo kayu gadang. Urek cakap sampai ke tanah, ucap tabari kapitalo, di kampung nak tabukitkan, di badai alun kata oliang, konon ko goyang angin lalu. Bahasa Islamnya istiqamah. Itu yang harus kita yakini. Kemudian bapak-bapak kita kembalikan ke ayat tadi. Setiap peristiwa yang luar biasa bapak ibu pasti didahului oleh Allah dengan memuji dirinya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Pak, alam semesta, itu bahasanya tabarakalladzi. Baca ada dalam surat Al-Mulk. Inilah keuntungan kalau orang hafiz Quran, Pak. Tahunya satu. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, Allah memuji dirinya dengan kalimat Subhanalladzi. Jadi sutradaranya Allah, bukan malaikat Jibril, bukan kemauan Nabi. Walaupun kaji ini sudah berulang-ulang, kita ulang lagi. Tidak ada kaji yang baru, Pak. Kalau ada kaji baru, ada orang Nabi baru. Jadi kaji itu memang berulang-ulang, tetapi tidak ada kaji baru. Kemudian bapak-bapak kaum muslimin, orang yang diperjalankannya orang yang luar biasa pula. Ambo namo Ristawardi, Pak. Tu pabito dia namo. Kutiko ambo lalai dicari itu kelamin lo. Mungkin ambo produksi dulu Ristawardi, Pak. Sedangkan Ristawardi gose ada orang yang ambo produksi. Terutama orang PLN. Asal membayar listrik, ambo kan dapat anunya tu. Bukti pembayarannya. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Saya lekon mau jantan Nyonya. Nggak jadi delete sampai gini tuh Pak. Nyonya Ristawardi. Tapi itu ada artinya Pak. R rukun, I istiqamah, Ta tawadhu, wara, D dinamis. Ada artinya. Itu aja saya yang mengatakan. Bangun kona mau nak Ismail dia. Itu kawan dia pulang dari Malaysia matian apa? Itu artinya. Rukun tidak pernah saya memanggo bagani carai. Cuma carai terbilang. Ambo nalanya tinggal. Ya kan? Istiqamah, alun pensiun lembo tadi aja di PAN untuk satu politik. Ambo nak sekolah apa? Ambo nak sarjana. Di Musaji nyebut itu Ustaz DRS Ristawardi mah DRS itu dakwah Raul Sawadi. Kalau dakwah itu meripai, kurang Minang di Freeport selama ndak. Ana balik jam di pesawat. Dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Papua, jauh belum lengkap. Itu DRS-nya mungkin. Lah pensiun ambo, diajak lo dari PKS. Ambo tak pandai berpolitik tu Pak. Kalau ada PKS, komando kan syukuran. Diminta ambo ceramah mendoa, ada tamu gak banyak jam belum nyetek. Kalau politik mau tak pandai. Mau ceramah jalan. Sampai pemilu dan kebatang diajak jalan. Dan majak tu partai yang lain Nasdem. Dia kan itu nama ajak Pak Fauzi Bahar. Pak Fauzi itu saya tak duduk atau apa lain lah. Jadi yang boleh istiqamah saja di Ustaz. Pak, anan dikerajokan dengan yakin dah do berburuk sangka kepada Allah, rezeki pasti dia. Ya kan? Lah pensiun Pak, tak pernah dompet ambo karya. Baru pensiun 1.800.000. BUMN ko kita pensiun Pak. Tunggu mo keceng ke Pak Irwan dari orang pensiun ko bang ko perlu dan nyola pagapuan dari PDIP. PDIP itu ada pesan penurunan daya ingat dan penghasilan. Cuma dari Pak pensiun nanti. Kalau tak ada Pak lain sudah tu manual-manual
Padahal rezeki bersama tak ada dibagi lepak kahwin. Kalau mau balik pun tak ada pensiunnya. Sejak tanggal 8 sampai gini, tak ada berhenti serang-serang. Itu adalah 500,000 jam. Kan bisa aja mau begini gitu. Jadi terlanjur mah. Dada, kapan mau balik ini pensiun? Dan kalau payah sakit-sakitan, ya kan? Kemudian mati. Serupa saya Adi Jaber, Buya Dekatin, ya kan? Itu nak sampai, itu pensiun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sebelum kita mandiri sendirilah. Kalau di Naruang kan ada karyawan komandiri ke pensiun, Pak. Ya, dia training bau sawo di luar. Dalam pensiun sudah tu bayi beraja ke tempat-tempat nan lah matang dalam itu berhasil dibawa tu ke Pulau Jawa. Sepulau Jawa ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, sadonya. Tapi bapak-bapak, kaum muslimin, orang yang tidak pandai berbisnis itu tidak akan bisa juga berbisnis setelah kerja. Awak jadi pegawai itu kan tak pandai berbisnis kalau Pak. Maka ngaji Pak, mangko syarat juga jadi pegawai kau patuh aja atasan. Jangan melawan. Pakai sesuatu sipai rumput bantu dalam benda. Ya kan? Biarlah bananan jawab kurang tapi nanti atasan kau. Yo Pak. Itu saya. Apa itu pendapat karyawan teladan ni? Kan nanti sanggah atasan. Rumpui bantu Pak kalau sudah hujan lagi, ayah kan nggak ada di bandar tu. Hanya kan di bandar tu. Padahal pucuknya runciang apa? Tajam. Tiba aja nggak tahu ni. Alat terlampau aja tu. Kalau dilawannya bongkar ure-ure, nyumpur Pak kepagai. Jangan melawan atasan tu syarat jadi pegawai. Adik tak pandai babis, alah sudah pensiun lo ke bisnis kan tak mungkin tu. Saya ingat anak sudah lama, awak sakit tinggal Sarawak lempang. Ada lo ini negara aja awak diusir. Ikut tak tahu yang mau. Jadi ketika gini kau Pak, jadi yang dia sebiti ke bini satunya. Mak tahu kau apa itu sih? Iya, benar. Pemilik ketik, pemilik kadang awak bukan tidak jujur, nan haknya dia. Jadi sama semua. Itu dia kian satunya. Padusi kau dari tulang rusuk bengkok Pak. Mengambil ke dalam itu. Tak kado itu dah. Dah, banyak kan bitin tu ambo gela kama dah. Asal masuk ke punya nyok mencari. Kamalu kecilan. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, peristiwa ini dilakukan malam hari. Laila. Pak, menurut ilmu pengetahuan modern, segala ilmu bukan Allah nama jaya Pak. Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi menurut ilmu pengetahuan modern, nan mengawani Nabi Isra Mi'raj itu kan Jibril. Itu bahan dasar tubuhnya beda. Jibril dari energi cahaya bergeraknya cepat, sama dengan cahaya 300.000 km per detik. Sedangkan Nabi tubuh materi dari tanah. Kalau tubuh kasar dari tanah dibawa bergerak secepat cahaya, dia akan hancur menjadi atom atomik, tidak akan bertemu lagi. Hancur. Jadi bagaimana?
diubahlah oleh Yang Maha Kuasa tadi menjadi energi, tapi nampak di awaknya tetap materi. Apabila itu ketika pembedahan Jibril di sumur Zam-Zam. Jadi setelah tubuh itu diubah oleh Allah jadi energi, tidak ada problem masalah lagi Nabi mengikuti lari kencangnya Jibril itu. Sehingga beliau dalam perjalanan itu mengecek-ngecek apa? Nampak dia orang ketawa menyebi, lah diri, lah dikira, lah diangin, lah masuk kaput, lah dijual padinya. Tunggunya gua lihat. Nyatanya oleh Nabi, itu siapa itu ya Jibril? Itulah umatmu yang pemurah, umatmu yang menyediakan apa yang diperintahkan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah memerintahkan kita sebahagian dari rezekimu infakkan. Mungkin bapak ibu ada yang pengurus masjid. Kalau kotak di masjid kan tak ada dibuat sedekah, Pak. Infak. Bapak tak sedekah. Sedekah bisa ditukar juga lah. Misalnya bapak tidak pergi gotong royong ke masjid, sedangkan seluruh jemaah gotong royong. Pak iya kesini diletak kue kosong ya Pak, maaf ya Pak, ambo nak mau diwisuda gini. Nah satu mau gotong royong, agak laksa, itulah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Di musala mengkonyo buat di orang infak, iya kan? Tidak bisa galak deh, kotak itu tak galak deh. Nah, itu infak, jadi infak itu isi. Nah, ini beda. Sadonya, enggak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa Allah mengingatkan itu banyak ayatnya, banyak suratnya? Karena umumnya sebagian besar manusia lah tiba malaikat maut baru ingin berinfak. Apa referensinya? Surat Al-Munafiqun. Semua kita mungkin hafal ini, orang Islam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum hadir ke tempatmu malaikat maut. Kebanyakan sifat manusia, malaikat maut tiba barunya ngecek. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, malaikat maut ialah tiba. Abu dulu ia nak akan ada bawa infak. Kau diundur kematian ambo ayam. Kamangang ya Allah. Ambo kamay infak naratu ambo sadonya. Sadonya kabun sawit di Pesaman Barat kamu jual kamu infak anak yatim. Kabun gatah di Darmasraya, Obay, Gurun Panjang, Rimbo Bujang kamu jual. Kamu infakkan untuk rumah tahfiz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kecil Allah, tidak membaca ayat dan dia teks. Qabla ayyatiya ahadakumul maut. Ini bahaya Allah. Walai. Akhirnya kecil Allah mati selama jelas. Masuk neraka lang kerana sampai yang kaya balapi. Jaguang. Kebanyakan manusia beritulah mati baru terkena bersedekah. Aja nawak sempu itu dalam beragama ini. Sama so pitih tapacit di tangan awak. Ambo lah banyak, nambo jadi apa? Kuranglah sakit tergeletak pitihnya ada di bang, kecilnya kanan. Pitih ayah ada 3 miliar nak bagi di kalian 2 miliar dan 1 miliar kok kaya infak. Jadi ya tanggung jawab ayah banyak. Awak kemangke badan tak taruh. Lalaki badan ku dilapi. Nah, jadi ketika awak ibri pak, aja lupa pak saya indah-indahnya gitu celi yang awak di masjid itu dia. Alamak. Tiap sembahyang doa masuk ke lah. Nak doa masuk ke lah. Indah tercatat, Ustaz tak tahu orang apa karena itu kok nanti ketahui orang perlu diketahui Allah. Kan dia dapat kerajuan tuang tak istirahat dia siang malam. Tidak istirahat bagi orang mati. Tapi lihat doanya menonjolkan diri.
Dokter nalah lamo jo jantung ko tahu Pak. Nyo cari tampek-tampek tertentu apa ko jantung ko yo bakarajo tanda siko. Apa cari tu siko. Tak bisa cari siko tempat kaki dah. Kerjanya terus berbakti kepada orang yang punya jantung, tapi dia tidak menonjolkan diri. Kalau nak menonjol tu bisu akan kerja weh. Sakit aja no. Kriya no. Itu cik contoh untuk jadi orang ikhlas. Dan kedua untuk jadi orang ikhlas, bapak-bapak tirulah gula. Kalau kopi manis mana Pak kebanyakan gula? Agak kurang gula. Tapi kalau kopi itu rasanya senang lo, agak jelas. Mantap dan rasa kopi. Gula hilang ni. Ibu membuat kue rayu, kue saja pasti manis. Selain dari bakwan je pastel. Bukan apa. Kue bolu pasti gula resep. Benda gula anak, benda gula putih. Lain tak sampai gula. Tidak kue bolu, kue sagu bakar, aji bandung. Tak ada tak sampai gula. Ya kan? Membuat jus itu jus pokat, jus naga, jus jeruk. Tak ada gula Pak. Kalau tak ada gula je tak boleh. Ya kan? Tapi dapat beko kaki bangka banana, badan lah kurui, makan banyak jo, kaki ko dia amputasi, ampulo salah tadi. Sekian gula. Tapi di gula tak baal Pak. Dia tak mencari nama, tapi dia mengubah rasa. Inilah yang akan kita tiru dalam beragama. Tak perlu dia diketahui orang banyak. Dan perlu Allah tahu. Allah itu pasti tahu apa yang kita kerjakan. Yang lahir dan yang batin, tidak ada yang tersembunyi oleh Allah. Wa huwal aliyul azim. Nah, sudah tu Pak, perjalanan tu Laila. Baru ke Laila Pak. Rupanya perubahan materi jadi energi tidak bisa karena cahaya matahari. Tak bisa. Atau kalau Nabi itu rakit sesudah Isya tiba sebelum subuh. Kalau mau ikut ini kau tak dia jatuhan no. Bang kau jatuhan no. Karena paneh jadi materi bagi energi. Lah ngatur di Allah katanya. Sudah selesai. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi itu kan dapat tekanan berat, ujian Allah yang berat sebelum itu. Apa itu? Orang-orang Islam yang perempuan pergi salat subuh diperkosa dia Abu Jahal dan kawan-kawan. Baikot dibunuh. Dibaikot ekonomi selama 3 tahun. Sehingga orang Islam kelaparan, basuhnya kulit sepatunya, barasihannya, itu makan. Disampaikan Nabi, itu ujian Allah, sabar. Bilal bin Rabah dijamu yo paneh di kalang yo batu. Ya kan? Lah lunak bekolah api paneh daging itu, disuruh mandi, itu dilakak dicampur kata. Pacak daging yo. Diseraan cukup. Bilal disiksa. Bilal dituisi surga aja. Dia mengucapkan apa? Ahad. Itu yang diucapkan oleh Bilal. Akhirnya Allah jauh binti sendiri. Ini bukan orang itu Pak. Tukar kita. Semua juga kalau mancing, kalau nak lari juga mancing, kalau nak tabang juga beruang. Itu kita kelelawar. Sampai kini kelelawar aku stres Pak. Nyo kalau ibu tingkuraknya nyo kawan. Padahal tingkurakku mulia harus kate. Dia tahu Pak sebabnya. Dia tahu. Adalah dia mulia. Jalan Allah tak. Dari ni mau mani Ustaz dah tahu lah dok tu nak bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat tu gak rambut. Para jemaah, jadi panitia kemadu lomba lari antara buruan dan mancing. Buruan tabang mancing lari mana kencang. Akan payah jurinya tu jelek kata jelek awak. Ibu kena lawa aku. Pak, saya boleh ambil satu cek. Lama penitia jelek awak. Baru Pak jadi nak dia. Dia jadi kapal luang kukuang sama nak je mancing pandai lari. Pandai Pak. Ang masayo pandai ang tabang pandai Pak. Ang kalau kesatu lombang kalau masuk mancing masuk beruang.
masuk beruang kan dapat dia lagi surat tabang dia. Amadi menteren 6,000 uji. Tidak ada menteren dari kita saya. Aku di dalam mau pensiun. Berapa menteren ini lagi? Bikin sore. Kalau kamu nanti berubah pangana, ya kan? Dari mancing nak ke beruang, dari beruang nak ke mancing, kamu kena tindakan disiplin diskualifikasi, tidak bisa satu lomba selama hidup. Jadi Pak cakap lawan, boleh tabang, boleh lomba. Kalau lawan di beruang, ada dah tabang yang begitu, ada dah tabang. Kalau beruang hanya bawa tabang tu sayo dari bulu, tu ringan. Kalau lawak kulit, ya kan? Min jildin raqiqin la rishim fi, kulit yang tipis tidak ada bulu. Makanya kalau lawak tu tabang pakai kayu atau apa? Hanya jadi gerakan senam tu orang. Mengepak saya. Dua, satu, dua senam itu. Itu gerakan kelelawar. Jadi ambil lah beruang. Kancang mancing lari. Abang suka bukan ada kelelawar. Banyak kawan nama dia itu ini. Banyak. Udah dia sebut. Banyak. Ayo tajun ke bawah. Kalau tak bisa ditulis umum kalau kalah macam. Lari semuanya mancing. Dek buruang lah tak ada kelelawar aja. Dia lah bebas ke bawah. Kancang buruang dari mancing. Apa tu kalau mengenal kelelawar dia? Sehari tu dia mancing ke baru kalah macam. Nyo malam buang ke teh. Tu nanti istiqomah. Mana terjadi sudah cepat nyusi di buruang. Wang hendak pandai dia. Masuk ke mana kami ambil kami. Masuk ke kalang tiga. Ini ke mana lokal angkat kami lawan dia. Dah kami yang terima dah. Lari keluar nyusi dari mancing. Asal jatuhlah kelelawar stres. Dia menyuruh sehari tu lah mandu keluar. Kalau ada keluar kelelawar sehari tak apa tu tak kajui. Pastinya engkau ke dalam boleh. Kepalanya ke bawah, mata darah tarik. Jadi orang-orang nan mudah kaboda tu bapak bantu kelelawar tu dia kira tadi. Yang masuk ni Allah kena rakau injek mata darah panjang. Bapak-bapak, ibu kita lanjut. Kalau tak tunggu, galah kenapa tak sorong pajak ke batu. Ada problem serupa Nabi tadi. Umat Islam diperkosa, ekonomi diembargo. Kama baik minal masjid ilal masjid. Kalau Nabi itu minal lapau ilal lapau, tambah parah apa? Tambah parah musibah namanya. Tapi dia tahu kemana pelariannya, hanya kepada Allah. Orang yang beriman anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Sedang beliau berkhalawat di dalam masjid itu, ya kan? Tiba malaikat itu. Kita berangkat Muhammad. Karena ke langit. Inilah perjalanan yang luar biasa itu. Tidak ada gangguan Ustaz, tidak bangga, tidak barakna haulahu. Ibarat orang rumah sakit, komerasi orang, alat-alat itulah yang steril dia maksud. Dari Masjidil Haram sampai ke langit yang ketujuh, tidak ada yang bisa mengganggu. Iblis, setan, Gondorowo, mak lampir, alih. Penjadian siapa, alih. Kuntilanak. Tidak ada yang bisa mengganggu. Selamat. Sudah tujuannya yang tertrik di Allah. Indah juga percaya kalau itu. Innahu huwas-sami'ul basir. Sudah mulai maha suci Allah yang tutui di Allah boleh. Innahu huwas-sami'ul basir. Apa-apa di alun pensiun pernah tak bersuruh mendengar dakwah Buya Datuk Tempelawan? Tahu kan? Ada mana lah bujang-bujang tangguang di SD Naraji ke Surau pasti mereka. Suatu kali berceritalah ke pinggang ke Pulau. Do, diam-diam. Ada yang pergi ke Jakarta petang. Sekolah di Mura dan di Padang, lihat di jalan ini.
Kudo sedang ada lari kencang, tidak sampai ke Jakarta. Dari Pasaraya ke kedai nasi Terambulan. Apa kalau lepas jalan di Padang, usia bendi taruh makan di lapor Terambulan dan Dauro. Anang kudo pun tak jalan dari pasangan. Kalau 2 kalinya makan ampera, kudonya biasa satu. Amat tu betul-betul kiri kanan kudo. Pernah ditanya orang, apa betul-betul nama tu kudo tu Pak Kusi? Supaya jangan nampak dek kudo kau penumpang bagi titik awak. Awak lancar jadi kursi jadi kudo. Tapi ada plus minusnya kursi. Apa kan akan tuik kudo terima? Kudo nyukurnya dia belakang. Tapi pitihnya umpan. Asianan kursi itu itulah orang rumah Pak. Yang itu Pak. Tadi meja makan dah, bali TV dah, balian $20 juga tahun saratai dah. Ya. Ada banyak balik ke balik gaji tak cukup korupsi dah. Hanya imbau deh. Dari KPK, mati dah dah. Kalau kita mengaji kan ada orang imbau KPK apa? Orang nama dia ikhlas itu tak piti sia-sia. Piti umatnya dia balik ke pendak. Pendak tak dong orang imbau KPK lo dah 39 tahun dah. Sekarang masuk kita lagi Mi'raj. Ambo menyangkul dulu Pak, langit ke strukturnya sebelum dibaca buku. Belenggek-lenggek model balok kecik ambo. Ternyata alam semesta ini makin ke atas makin besar. Ya kan? Menurut imam-imam yang berempat itu, ketika Nabi naik ke langit yang kedua, bumi ini kan struktur langit yang pertama namanya langit dunia. Nabi naik ke langit yang kedua, dilihatnya dunia yang luas, rasanya tidak akan bisa kita tempuh semuanya. Aduh, pipi tidak cukup. Kok kemelilian dunia, apa? Itu harus jadi orang kayu. Sedang karajo ke saya, kalau nanti pabrik dulu nak bisa ke Jerman, ke Denmark, itu kalau biro tentu. Ya kan? Kalau nak kuli-kuli tukang minyak, tukang bawi tak ada. Ke Jakarta saya tak ada dia. Ya kan? Apalagi kita sudah pensiun akan mengelilingi dunia. Dunia yang besar ini dengan isi-isinya dilihat oleh Nabi di langit yang kedua sama dengan cincin terletak di padang pasir. Kalau dunia segadang cincin di padang pasir, segadang aris tawadi. Jadi kita ini tidak ada wujudnya Pak. Wujud kita diwujudkan Allah. Nah, dua tu hanya Allah. Atau mungkin kecil dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Kita tidak ada sebenarnya. Ada kita itu diwujudkan Allah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk mengumpulkan kekayaan, untuk mengabdi. Jadi kalau manusia ada menyangka untuk kaya di dunia ini dengan segala macam usaha, bapak-bapak, ibu-ibu, itu salah alamat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tak akan berhasil kalau kita cinta dunia. Kok berhasilnya sebentar, tidak lama. Kok banyaknya tak kekal. Itu dunia ini. Anaknya Nabi ke langit yang ketiga, langit yang kedua itu sampai ke bawah, serupa cincin di padang pasir itu dicari. Singkat cerita, tiba di langit yang ketujuh, seluruh struktur langit yang di bawah dilihat Nabi di atas langit yang ketujuh. Di sana Sidratul Muntaha, di sana surga Jannatul Ma'wa. Sagadang cincin di padang pasir. Ka-6 langit yang ke bawah. Maka Nabi bersimpuh ketika itu, seperti yang kita lakukan dalam salat sekarang. Ketika bersimpuh itu Nabi menangis. At-tahiyyatun lillah wal mubarakatus salawat wal thayyibat. Satu versi baca lagi, itu hadis. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ibu-ibu gereja sembahyang masuk ketik nama tahiyatul.
Nah, jadi hadis itu bisa bacaannya berubah, artinya sama. At-tahiyatul lillah wal mubarakatus shalawat wat thayyibat. Ada enggak untuk awak itu, Pak? Enggak, untuk Allah. Mendengar Nabi hormat, bersimpuh, mengakui dia sebagai hamba budak Allah, seperti itu. Allah dengan kasih sayang menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bang pada assalamualaikum tu. Bang pada assalamualaikum. Tujuan Allah bukan Nabi nyonak do kawan. Ya. Kalau untuk awak bersama assalamualaikum. Tapi Nabi bapak-bapak itulah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia teringat bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam akan sampai kemana-mana di dunia ini. Umatnya akan bertebaran di dunia ini. Maka Nabi nak mau selamat sendiri. Beliau jawab dengan Assalamualaikum. Nah, tahu tak Pak? Tahu Pak. Dia sekarangnya siapa tahu tu? Wa ala ibadillahis sholihin. Kalau jadi orang salih lah tak tahu Pak. Jadi minta bawa tu orang salih. Maka jadilah kita pegawai-pegawai yang saleh. Jadilah kita karyawan-karyawan yang saleh. Karena semua pekerjaan kita manusia yang bisa dikelabui, tapi Allah memandang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana banyak malaikat jawab? Yang tak berini, terus tak populasinya tak melalui pernikahan. Mana banyak jawab? Malaikat mencatat dosa jopano saya 2 kali awaknya. Macam awak berdua je. Kalau kini penduduk dunia 7 miliar, 3,5 miliar anak-anak, 3,5 miliar nanti ingkap, 3,5 kali 2 berat. 7 juta malaikat mencatat karajo awak macam-macam. Coba yang tak ada orang kata lupa tu. Atau mengkau pak jangan dilarian bini orang, bini awak jangan larian. Nampak ya Allah, yang catat ya malaikat. Walaupun orang tak tahu ada namanya gini selingkuh, selingan kita keluarga. Maka malah kedatanganku ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita manusia biasa, Bapak, kalau nak tiba Nabi tak sempurna akhlak. Sebab panduan itu nak ada. Hanya turunan dari Allah, panduan wahyu melalui Nabi. Dan Nabi-nya sampai ke Allah. Itulah yang akan kita amalkan sampai kita. Ambo doakan bapak-bapak, ibu-ibu pensiun sehat serupa ambo dan bekerja lancar, rumah tangga sakinah, anak-anak menjadi saleh dan salehah. Kita doa yang KRI Kuaman. Memang Islam sekarang sangat diuji oleh Allah. Tapi tidak ada dalam Islam konsep demo, Pak. Coba Pak jadi. Kok rendah pengetahuan ambo, coba periksa Pak. Tidak ada konsep demo dalam Islam. Tidak ada raja yang sekejam Fir'aun, Pak. Pindah disuruh oleh Allah Nabi Musa demo. Tapi mana? Pindah. Kalau awak demo, Pak, awak tetap kalah. Pemerintahnya punya aparat. Lebih-lebih kalau anarkis nak tentunya mati lah. Awak KS3 oleh mahasiswa. Pai demo mati, aku dong ditirang gaya ni. Ibu-ibu sampailah ke anak mahasiswa. Baca sejarah kembali. Nabi Ibrahim lainnya demo azar. Tidak, ini orang di belakang. Siapa mengalah Nazar itu? Allah. Nah mengalah Firaun? Allah dikaramkan di laut. Tidak demo Nabi Musa. Nabi Musa itu disuruh pindah itu salah balik Bapak. Dari Mesir ke Palestina berapa ribu kilo jalan. Lalu nak ada pesawat ketika tu auto MPM, auto NPM, ANS lalu nak ada ke mau. Tiba di tepi Palestina tu laut je. Apa kata Allah? Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Pukulkan tongkatmu ke laut itu, jangan cemas engkau akan tersusul, engkau tidak usah takut kepada Allah dan Nabi. Ambo membayangkan dulu Pak,
Lawi dilakap je tungkit tu kok jabatan dan tawantap. Jabatan ku harus awak membuat. Tak bisa. Allah semua buat jabatan bisa. Jadi dia Allah jabatan tak ada bah. Air lawi itu pasang suri. Rupa dasar lawi sinan dangkal. Kiri kanan ditahan oleh Allah air itu. Terbentanglah jalan di dasar laut. Asikolah Nabi Musa jo 200 balik Bani Israel. Pasukan Fir'aun bah melawannya 750.000 senjata lengkap terlatih. Nabi Musa 212 umatnya 213 dengan dia. Tapi karena mereka mengikuti perintah Allah, tiba di sawalah tersedia makanan sendiri. Dak kue yang mereka manna wassalwa dari surga. Bani Israel itu dimuliakan oleh Allah. Ini yang nama tiko tapi masalah. Tak nak jawab apa Pak nanti. Alah selesai Bani Israel itu sinala sudah lu maka lah sendawa di kata ke bawah. Baru tiko Firaun je tentara. Masuk kalau itu. Apa asal fa'atba'an Fir'aun wa junuduh faghashiyahum minal yammi ma ghasyahum. Dipertautkan oleh Allah air laut itu lebih besar dari tsunami Aceh. Mati saudara. Jadi tidak demo Fir'aun itu kalah, Allah yang mengalah. Mudah-mudahan orang yang kurang ajar di negara dia apa hanya tiupkan dia Allah ingin petunjuk ke hati. Kau tidak ingin berjuang. Itulah mungkin bapak-bapak ibu ceramah kita. Kalau ada yang salah itu dari yang bapak dan mana dari apa. Sekali lagi memberdoakan bapak-bapak satunya sehat walafiat, diberkahi pekerjaannya. Bapak tu nambah siapa ni? Lima jalan Kalumput dan ke pasar Padang Dua, Sungai Tanam di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jadi. 5 pintu ke masuk, sinalo pintu ke keluar. Lade lape ibu jati dan suci dan mukuan dan ni. Apa kira dah lagi? Wih kau sekolah, lama mana pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.